Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun pembahasannya itu adalah bagian A. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan juga masyarakat. Bab 4 tentang menjadi warga negara yang baik. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang yang pertama, arti dari hak dan juga kewajiban. Yang kedua, lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, hak dan kewajiban peserta didik sebagai warga sekolah dan juga masyarakat. Nah, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat, tentunya coba kalian perhatikan terlebih dahulu yang ada di gambar ini. Nah, kalau di gambar yang pertama, yaitu tentang hukum, di mana harus seimbang antara hak dan juga antara kewajiban. Lalu juga ada warga masyarakat sedang melakukan gotong royong, terus juga membersihkan lingkungan, lalu juga antri membayar pajak, dan yang keempat adalah sedang melaksanakan ketertiban di lingkungan, salah satunya adalah melaksanakan ronda malam. Nah, tentunya pada bab kali ini, kalian akan belajar memahami dan menjadi warga negara yang baik. Kalian akan belajar menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hak dan juga kewajiban di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan negara. Kalian akan belajar tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kalian juga akan memahami peran negara Indonesia dalam hubungannya dengan negara luar atau hubungan internasional, sistem pertahanan dan keamanan nasional, serta nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Nah, yang pertama, arti hak dan kewajiban. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Lalu apa pula yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, apakah yang harus kita dahulukan itu hak dulu atau kewajiban dulu? Nah, sebelum membahas mana saja yang harus kita dahulukan, mari kita bahas arti terlebih dahulu dari hak dan juga kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, kita dinikmati, atau kita peroleh ya oleh seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan atau ditunaikan seseorang, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Hak berkaitan dengan kewajiban. Idealnya, hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Nah, jadi yang harus kita dahulukan itu adalah kewajiban terlebih dahulu, baru kita boleh mendapatkan hak. Ya, seperti itu. Karena idealnya hak itu akan bisa dinikmati atau bisa didapatkan atau bisa diperoleh oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contohnya, seorang karyawan perusahaan berhak mendapatkan upah yang layak setelah ia bekerja secara profesional. Namun, dalam kondisi tertentu, terkadang hak dapat dinikmati terlebih dahulu. Salah satu contohnya, saat kalian memesan jasa aplikasi ojek online, kalian akan menikmati hak terlebih dahulu berupa layanan ojek, baru kemudian kalian harus menunaikan kewajiban untuk membayar setelah sampai di tujuan. Nah, pada prinsipnya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan terhadap kewajiban akan menimbulkan pemenuhan terhadap hak. Contohnya, seorang guru yang melaksanakan kewajiban mengajar terhadap peserta didik, maka menimbulkan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Sebaliknya, pengingkaran terhadap kewajiban akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Salah satu contohnya, seseorang yang mengingkari kewajiban untuk tertib berlalu lintas dengan cara mengendarai motor secara ugal-ugalan, maka dapat menimbulkan pelanggaran hak, yakni terganggunya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penggunaan jalan yang lain.
Yang kedua, lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa terdapat trisentral atau 3 pusat pendidikan, diantaranya adalah sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Keberhasilan pendidikan kalian sangat ditentukan oleh sinergi atau kerjasama antara ketiganya. Lalu apa itu lingkungan sekolah? Tentunya merupakan salah satu tempat kita belajar, gitu ya. Baik itu belajar ilmu pengetahuan, belajar tentang norma, etika, dan lain sebagainya. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat kalian belajar. Di sekolah kalian belajar menjadi manusia yang berkarakter Pancasila, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau menguasai iptek. Kemudian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan secara bersama-sama. Belajar berarti berubah dan juga berproses. Lalu, apa sih fungsi dari lingkungan sekolah itu? Nah, fungsi lingkungan sekolah bagi kalian ialah mengembangkan karakter atau kepribadian kalian. Sekolah berusaha menuntun kalian mengembangkan profesi di masa depan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Sekolah mendidik kalian menjadi warga negara yang baik. Sekolah mendidik kalian untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Sekolah juga mendidik kalian untuk menjadi anggota keluarga yang baik pula. Nah, kalian adalah manusia yang merupakan makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri, artinya membutuhkan orang lain. Nah, kalian mengembangkan pola interaksi atau hubungan dengan individu atau manusia lainnya di lingkungan masyarakat. Dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, kalian harus menjaga keseimbangan hak dan juga kewajiban. Adakah nilai di masyarakat? Tentunya ada ya. Nah, masyarakat memiliki nilai dan juga norma. Nilai sih apa maknanya atau artinya? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Dan norma itu merupakan aturan yang diterapkan dalam lingkungan tersebut, yang menjadi pedoman hidup di lingkungan masyarakat, serta menjadi tempat kalian belajar, mengembangkan diri, dan menjalani kehidupan. Beberapa contoh hak di lingkungan masyarakat. Nah, di antaranya berhak hidup nyaman, serta aman dari segala bentuk gangguan, misalnya dengan diadakan ronda. Yang kedua, berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan, misalnya dengan menggunakan transportasi umum, taman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, misalnya dalam rapat RT. Yang keempat, contohnya yaitu berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik, misalnya saat pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu, yang berikutnya, contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, contoh kewajiban di lingkungan masyarakat diantaranya wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum, wajib mentaati berbagai peraturan yang berlaku, wajib menghormati orang di lingkungan sekitar, serta wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Nah, yang ketiga, hak dan kewajiban peserta didik sebagai warga sekolah dan masyarakat. Berbagai masalah atau persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat umumnya disebabkan oleh pelanggaran hak atau pengingkaran terhadap kewajiban. Contohnya, lingkungan hidup, masalah lingkungan hidup. Pada tahun 2018, ditemukan bangkai paus di perairan Wakatobi. Hal yang memprihatinkan ialah dalam perut paus tersebut ditemukan berbagai macam sampah plastik, yaitu sekitar seberat 5,9 kg. Hal ini mengindikasikan lautan yang telah tercemar limbah plastik. Pernahkah kalian melihat warga masyarakat yang membuang sampah plastik ke selokan atau sungai? Nah, hal ini jelas merupakan pengingkaran kewajiban yang akan menimbulkan persoalan yang serius bagi lingkungan. Saat masyarakat terus-menerus membuang sampah, berbagai macam sampah plastik yang sulit diurai ke sungai dan selokan, hal ini akan terakumulasi dalam jumlah besar di lautan atau di samudra. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah juga akan memunculkan berbagai persoalan. Misalnya bullying atau perundungan ialah salah satu contohnya.
Nah, tindakan perundungan jelas merupakan pelanggaran hak yang dialami korban. Korban perundungan akan tersiksa secara psikologis. Mereka bisa mengalami stres, depresi, penurunan semangat belajar, kehilangan kepercayaan diri, dan pada akhirnya berpotensi mengancam jiwa bahkan merusak masa depan korban. Ada beberapa hak peserta didik nih sebagai warga sekolah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan pembinaan dari guru maupun sekolah. Yang kedua, peserta didik berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hal penilaian dari guru maupun sekolah. Yang ketiga, peserta didik berhak mendapatkan layanan administrasi akademik maupun non-akademik, dan lain sebagainya. Banyak hak yang diperoleh atau semestinya harus diperoleh oleh peserta didik di lingkungan sekolah selain dari contoh yang tiga ini. Nah, perlu kalian pahami bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat harus terus kalian kembangkan melalui dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.